ini banyak banget brand mobil yang menyediakan mobil listrik murni di dunia ini. Di Indonesia kita tahu banyak teman-teman, Hyundai, Toyota, BMW, Mercy, you name it, banyak banget. Tapi ada satu brand yang eksklusif dan saat ini di Indonesia masih langka peredarannya, yaitu Tesla. Dan kayak penasaran apakah mobil ini menarik, benar-benar sefenomenal itu dan apa rasa berkendaranya? Kami langsung mencoba, ini dia Tesla Model 3. Yes teman-teman, ini dia Tesla Model 3 yang kami beruntung dipinjamkan oleh Prestige Motor Image Car selama kurang lebih 3 hari untuk mengetesnya secara lengkap teman-teman. Mobil ini menarik sekali, walaupun ini adalah mobil yang sebenarnya lansiran tahun 2021. Jadi ini belum facelift teman-teman, sementara di Tesla Global udah ada Model 3 yang faceliftnya. Dan ini lebih tepatnya adalah Tesla Model 3 yang Standard Range Plus. Kami pantau dari toko resmi Prestige di salah satu marketplace, mereka menjual mobil ini dengan harga 1.750.000.000 on road DKI Jakarta. Dan dengan harga segitu, Tesla Model 3 praktis ada di tengah-tengah nih. Lebih murah ketimbang mobil listrik BMW Mercy, tapi masih lebih mahal ketimbang mobil listrik Hyundai dan Toyota. Secara desain, jelas Tesla Model 3 ini ikonik sekali teman-teman. Ini adalah sebuah sedan, tapi siluetnya nggak kayak sedan konvensional. Nice banget sentuhannya. Dari depan agak ada rasa kayak Porsche-nya, dari belakang kayak Mazda. Apalagi dengan atap yang modelnya kaca semua. Mobil ini menawan sekali. Tesla Model 3 lansiran 2021 ini sebenarnya tampil tidak banyak berbeda ketimbang versi 2023-nya. Sehingga membeli Tesla tahun 2021 harus diakui masih worth it dan kelihatan sama aja dengan model terbarunya. Apalagi secara dimensi, wheelbase hingga spesifikasinya tidak jauh berbeda. Paling dari model pelek atau roda yang lebih segar. Tapi menurut kami secara umum, Model 3 2021 ini masih keren kok. Nah, untuk masuk ke dalam mobilnya, hanya perlu kartu ini. Menarik banget. Begitu masuk ke kabinnya, aura futuristis langsung terasa teman-teman. Tapi bercampur dengan minimalis. Dan ini adalah aura yang sangat digandrungi sama anak-anak zaman sekarang nih. Saya pun suka banget. Saya punya tinggi 175 cm dan di depan adalah posisi berkendara natural saya. Dan ini ruang kabinnya masih cukup oke lah ya. Masih ada tersisa sekitar mungkin 8-9 jari kurang lebih. Tapi untuk headroomnya memang agak terpangkas sedikit. Tapi jangan khawatir karena headroomnya ini dilapisi atau atap kita ini adalah kaca semua dan sangat-sangat menyenangkan melihat ke atas. Wow. Di belakang sini nyaman teman-teman dan juga di sini fasilitasnya lengkap. Di belakang sini ada armrest yang dikasih headrest kayak gini jadi bisa untuk 3 orang penumpang. Terus juga ada cup holdernya di sini, ada USB port 2 buah, ada blower AC, tempat penyimpanan banyak. Tapi sayang ya, ini tuh duduk di sini rasanya agak sedikit jongkok nih kalau buat saya. Ya walaupun nyaman tadi saya bilang, tapi ini lantainya agak tinggi teman-teman karena baterai semua nih di bawah sini nih. Ya kalau untuk berkendara jarak jauh keluar kota mungkin agak gampang pegal nih area paha dan kaki. Beralih ke depan, aura kokpitnya demikian teman-teman, futuristis, minimalis, dan kelihatan homey banget berkat sentuhan panel kayu di sini nih. Wow, ini materialnya solid banget, bagus, dan mobil ini secara umum build quality-nya tuh cukup baik teman-teman. Jadi apapun yang dipasangkan Tesla ke mobil ini tuh terasa solid semua. Dan pastinya kalau duduk di depan sini langsung mata kita tertuju ke layar tengah ini yang gede banget. Dan ini adalah otak dari mobil ini karena kalian sadar atau enggak, semua tombol-tombol perintilan di mobil ini yang biasanya ada esensial di mobil-mobil pada umumnya nggak ada teman-teman. Pengaturan AC yang di sini harusnya biasanya ada gitu ya, nggak ada. Shifter atau bahkan handle
Untuk rem parkir di sini nggak dikasih. Bahkan kisi-kisi AC pun nggak ada di sini, dan semua pengaturannya melalui layar ini. Bisa dibilang tablet di depan sini adalah nyawa dari mobil ini. Benar-benar semua pengaturan, informasi, hingga data-data perjalanan semua tampil di sini. Bahkan Tesla juga menghadirkan fitur hiburan, permainan, sampai gimmick yang menghibur di layar ini. Menurut kami, pengalaman naik Tesla benar-benar menyenangkan berkat adanya head unit serba bisa ini. Dan juga gimmick yang kayak gini nih. Rasanya bolehlah dicontoh oleh pabrikan lain. Memang 3 hari bukan waktu yang layak untuk kita belajar banyak soal Tesla dan membiasakan diri, tapi menurut kami 3 hari yang kami bersama Tesla ini udah cukup menjadi pengalaman menyenangkan. Yuk, sekarang saya ceritakan bagaimana impresi berkendaranya. Kita jalan-jalan dulu bersama Tesla Model 3 ini. Tapi sebelum jalan-jalan, kalian harus tahu kalau Tesla ini, kalau mau dijalankan, perlu naruh kuncinya di sebelah sini nih. Oke, let's go! Teman-teman, pertama kali kita menyetir Tesla Model 3 ini, rasanya cukup canggung dan juga kagum sebenarnya. Saya sih sebenarnya kagum dengan model kokpit yang seperti ini, layoutnya minimalis sekali, nggak banyak tombol kayak yang tadi saya jelasin ya. Dan itu ngebuat saya cukup kikuk awalnya memilih-milih mana yang harus diatur gitu ya sebelum berkendara. Dan ya ternyata cukup ribet sih awalnya, apalagi karena kita dipinjam mobil ini tuh tergolong singkat gitu ya, cuma 3 hari, dan perlu pembiasaan untuk mengendarai Tesla ini. Contohnya yang paling simpel biasanya ditemukan di mobil-mobil pada umumnya gitu ya, untuk mengatur posisi setir, naik turun maju mundur itu bisa langsung dari sini, tapi ini enggak, dari layar tablet di tengah sini. Bahkan untuk pengaturan posisi spion pun kita harus mengatur dari sini, karena di door trim ini benar-benar tombol hanya seperlunya aja nih untuk jendela dan juga untuk buka pintu. Ya, but anyway, mungkin kalau kalian pembeli Tesla ini atau pemiliknya, kalau tiap hari pakai sih pasti akan terbiasa dan juga menyenangkan sebenarnya untuk mengatur-ngatur semua dari sini. Walaupun ya kalau menurut saya sih nggak satset teman-teman. Terus juga kalau kita bicara soal impresi berkendara, pasti berhubungan dengan posisi duduknya. Tesla Model 3 ini cukup rendah teman-teman di plotnya, dan juga dengan ground clearance yang rendah juga, jadi perlu hati-hati gitu ya kalau kita ngelewatin beberapa tanjakan atau jalanan yang terjal di Indonesia. Tapi untuk ergonomitas teman-teman, ini mobil yang menyenangkan sekali. Visibilitasnya sangat baik ke depan, ya walaupun pilar A-nya cukup gendut gitu ya, tapi visibilitas ke depan itu sangat baik, ke samping demikian, ke belakang pun lagi-lagi nggak perlu diragukan. Dan juga ini atapnya model yang pakai kaca semua kayak gini, itu ngebuat suasana kabinnya jadi asik lagi nih. Terus ya menyetir mobil ini tuh rasanya sporty teman-teman. Bicara soal pengendalian, Tesla Model 3 ini sangat adaptif. Mobil bisa sangat ringan dan mudah untuk dikendarai ketika kita pakai mode setir yang comfort dan mode berkendara yang chill. Pas kayak gini nih, setir jadi terasa sangat enteng. Tapi kalau kita mau bawa mobil ini agak kebut dan pengen pengendalian yang meyakinkan, tinggal pindah ke mode setir yang sport. Maka setir akan berat dan ngasih feedback yang cukup akurat. Sedangkan untuk bantingannya, Tesla Model 3 ini diset cukup medium. Bantingannya masih cukup nyaman, tapi ada feel solid yang terasa karena center of gravity mobil ini ada di bawah dan tengah. Jadi mobil ini asik dibawa bermanuver dan nekuk-nekuk, tapi juga masih nyaman pas bawa keluarga ke jalan yang kurang mulus. Lanjut teman-teman, kalau kita bicara soal bagaimana penyaluran tenaganya, mobil listrik itu nggak usah diragukan lagi lah ya. Kita tahu mobil listrik itu hadir dengan torsi yang besar dan juga instan atau tersedia dari tarikan pertama kali, dan itu pun terjadi di Tesla Model 3 yang kami tes ini. Sebenarnya ini adalah model yang standar teman-teman, bukan model yang performance, karena sebenarnya sekarang di pasar global itu udah ada Tesla Model 3 yang performance ataupun yang lebih kencang lagi gitu ya. Tapi ini adalah model yang biasa. Motor listriknya disimpan di dua roda belakangnya,
alias ini pakai konfigurasi yang rear wheel drive teman-teman, dengan tenaga dan torsi yang tergolong besar untuk sedan listrik sekelas ini nih. Dan mobil ini pastinya dengan segala pengaturannya, di sini kita bisa atur beberapa mode berkendaranya dan juga mode pengaturan setirnya, ngebuat jadinya lebih fleksibel nih. Kalau kita pengen agak ugal-ugalan dalam tanda kutip, pengen agak cepet gitu ya melajunya, kita bisa pakai mode yang standar. Tapi kalau kita pengen santai, kita pengen menikmati perjalanan, ada mode yang namanya bener-bener menggambarkan, yaitu mode chill. Penggunaan motor listrik di belakang membuat penyaluran tenaganya terasa natural. Apalagi dorongan tenaga 283 horsepower dan torsi 450 Nm dari motor listriknya bikin kita semringah pas kita gaspol. Secara umum, ya mengendarai mobil listrik terasa kurang lebih mirip-mirip. Dan Tesla Model 3 hadir dengan mode berkendara yang cukup fleksibel. Jadi bikin kita bisa pilih apa yang kita mau. Cuma perlu diingat, terlalu bermain-main dengan mobil listrik membuat baterainya juga bisa cepat terkuras. Meski demikian, Tesla Model 3 ini hadir dengan jarak tempuh yang cukup panjang alias tembus di atas 400 km. Jadi kita nggak perlu sering bolak-balik ngecas ya. Nah, bicara soal ngecas, Tesla Model 3 ini sebenarnya secara umum bisa dicas pakai banyak banget konektor yang tersedia di Indonesia. Karena dia udah bisa dipakai pengecasan cepat yang CCS, ataupun kalau mau pakai casan rumah, Tesla pun menyediakan dan bisa dicas pakai casan rumahan yang AC charging gitu, yang dayanya itu nggak terlalu besar teman-teman. Secara umum, kemarin kami ngetes dari 50% sampai 100%, itu hanya butuh waktu 30-40 menit aja, dan menandakan mobil ini sebenarnya untuk ngecasnya ya hampir mirip dengan kebanyakan mobil listrik yang saat ini berada di Indonesia. Jadi ya sepengetahuan kami, mobil ini impresi berkendaranya sangat baik teman-teman. Handlingnya cekatan, sporty, mesinnya atau motor listriknya dalam tanda kutip ini juga bisa memenuhi apa yang kita butuhkan. Kalau kita mau agak sedikit ugal-ugalan bisa, kalau mau santai bisa. Dan feel-nya benar-benar menyenangkan berkat segala gimmick yang diberikan Tesla di mobil ini. Termasuk tablet besarnya ini. Kalau saya pribadi sih merasa tablet besarnya ini ya menjadi otaknya dan nggak cukup mengganggu gitu ya, walaupun besar dan juga banyak tulisan-tulisan informasi segala macam. Kalau saya sih masih bisa fokus ke jalan raya, nggak terdistraksi, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang merasa terlalu besar hingga mengganggu. Ya itu preferensi masing-masing. Tapi satu hal yang saya keluhkan teman-teman, absennya panel instrumen cluster yang seharusnya umumnya ada di depan sini berubah semua pindah ke tengah sini, ngebuat saya jadinya harus berkali-kali menoleh ke tengah untuk melihat informasi soal mobilnya. Dan itu adalah kalau menurut saya sih itu pembiasaan yang perlu dilakukan sering-sering gitu ya, karena kalau untuk awal seperti ini saya sih agak kurang biasa. Tapi selain itu, setelah kita ngetes lengkap ini, mari kita rangkum apa aja kelebihan dan kekurangan dari Tesla Model 3 ini. Kelebihan pertama, mobil ini punya desain eksterior sampai interior yang sangat futuristis. Udah gitu, hadirnya tablet di tengah sini juga membuatnya kayak mobil dari masa depan. Kelebihan kedua, Tesla hadir dengan fitur ADAS yang canggih dan lengkap. Terus walaupun banyak gimmick, fitur hiburannya menyenangkan sekali. Dan kelebihan terakhir adalah dari value-nya. Ini Tesla bos, merek yang berkelas dan gak pasaran di Indonesia. Jadi walaupun kalian beli yang entry levelnya, udah pasti status sosial kalian bisa terangkat. Setelah bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Yes, yang pertama, Tesla Model 3 ini adalah mobil yang butuh penyesuaian saat digunakan. Jadi nggak sekadar kayak pindah dari mobil lama ke mobil baru. Kalau kita beli Tesla ini, membiasakan diri untuk menggunakannya itu butuh effort yang lebih. Kekurangan kedua, tadi kami sempat sebutkan nih, mobil ini seluruh informasinya ditaruh di layar tengah sini. Dan hal itu membuat distraksi ketika berkendara jadi lebih banyak. Biasanya kita bisa menoleh sedikit aja ke speedometer di depan untuk cari informasi soal mobil ini. Tapi sekarang di Tesla ini, kita harus noleh kepala ke kiri
dan ngecek head unitnya, baru kita dapat informasi yang dibutuhkan. Ya, perlu pembiasaan sih ya. Dan kekurangan terakhirnya adalah Tesla belum masuk resmi ke Indonesia. Hal ini membuat harga jualnya melambung dan kalau mau servis belum ada jaringan resminya. Ya, untungnya mobil listrik itu maintenance-nya nggak terlalu banyak. Jadi nggak ribet lah ya. Tapi kalau ada recall, agak ketar-ketir nih. Setelah mengetes mobil ini dalam beberapa hari, terjawab sudah rasa penasaran kami tentang Tesla Model 3 ini. Jelas ini mobil listrik yang menarik secara fitur, teknologi, desain, hingga rasa berkendaranya. Belum lagi spek mobil ini juga tergolong pas sebagai mobil harian. Dan belum lagi juga, segudang gimmick di mobil ini juga membuatnya jadi sangat menyenangkan untuk dimiliki. Aduh, teman-teman, itu dia tadi ulasan kami soal Tesla Model 3 ini. Gimana menurut kalian? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Menurut kami sih benar fenomenal dan semenyenangkan itu. Tapi kalau kalian punya pendapat apa soal mobil ini, coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.